Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, dimana kita belum bisa bertatap muka, tapi kalian tetap harus semangat. Seperti Pak Guru tetap semangat memberikan ilmu walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Yang penting tetap sehat, tetap jaga kondisi kesehatan kita masing-masing, patuhi protokol ya. Oke, langsung saja ke intinya. Pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang poros propeller, di mana fokus kali ini kita adalah diagnosa. Diagnosa kali ini tidak kompleks atau tidak terlalu banyak, tetapi kita hanya fokuskan pada 2 titik poin, yaitu yang pertama dari bunyi atau suara pada poros propeller, dan yang kedua pada getaran yang terjadi di poros propeller atau couple. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ke poin pertama, yaitu dari bunyi atau suara pada poros propeller. Seperti di pembahasan diagnosa transmisi otomatis, yang namanya diagnosa kemungkinan kerusakan itu sangat sukar atau susah ya. Misalkan ada suara di propeller, ternyata kamu mendengarnya itu di transmisi otomatis atau di kopling. Nah, itu kan bisa saja terjadi kesalahan diagnosa ya, makanya harus benar-benar teliti untuk masalah diagnosa. Oke, kita singgung yang pertama dari bunyi yang terdapat di poros propeller. Pemeriksaan terhadap bunyi diperlukan pendengaran yang baik, kemudian ketelitian dan kecermatan yang tinggi ya, harus teliti dan cermat, karena pada kendaraan akan terdapat sumber bunyi yang kompleks, sehingga kalau tidak dicermati sering terkecoh di bunyi-bunyi yang lain. Oke, kita singgung di sini. Untuk masalah bunyi, yang pertama, kalau memang sudah benar-benar itu berasal dari bunyi poros propeller atau couple, maka periksalah bantalan spider atau bantalan crossnya, bantalan penghubung salibnya. Kalau sudah diperiksa ternyata kok aus atau macet, solusinya hanya satu, diganti. Kemudian pemeriksaan alur sleeve yoke, alur sleeve joint, alur dalamnya yang dicek. Bagaimana kondisinya? Apakah macet? Apakah sudah aus? Ya, alurnya sudah mulai hilang. Itu solusinya memang hanya satu, yaitu diganti. Kemudian pemeriksaan pada senter bearing untuk 3 universal joint ya, pemeriksaan senter bearing pada 3 universal joint. Apabila macet maka wajib harus ganti. Solusinya memang ganti semua. Oke, sekarang Pak Guru akan perlihatkan sedikit video tentang bukan sedikit ya, video pendek tentang pemeriksaan pada bantalan spider. Oke, dilihat di sini, inilah bantalan spider ya, dimana dalam bantalan ini nanti terdapat roller ya, roller pengganti gotri ya. Ini bearing cup bantalan spider. Nah, itu spidernya, penghubung salibnya seperti itu posisi pemasangannya pada penghubung salib untuk kondisi bantalan spider. Oke ya, jelas ya. Ini kalau misalkan ada kerusakan pada bantalan-bantalan ini ya, maka solusinya hanya satu, ganti. Oke, lanjut. Kemudian poin yang kedua, diagnosanya kita bahas dari getaran. Tadi bunyi, sekarang getaran. Pemeriksaan getaran dan bunyi pada poros propeller harus dilaksanakan secara teliti dan cermat dengan mengangkat roda penggerak dan menghidupkan mesin pada posisi transmisi giginya sedang masuk.
Naikkan putaran mesin secara bertahap dan amati getaran dan bunyi dari poros propeller. Jika ditemukan adanya getaran atau bunyi, maka lakukan pemeriksaan baut-baut pengikat dan atau lepaskan unit propeller dari kendaraan dan lakukan pemeriksaan komponen. Nah, kita cek pada pemeriksaannya. Yang pertama, diagnosa dari getaran kemungkinan dari universal join, maka periksa universal join. Ada kemungkinan dari salah pemasangan, solusinya adalah betulkan, kemudian atau memang tidak bisa dibetulkan ya diganti. Ya, cara paling simpel adalah diganti. Yang kedua, pemeriksaan flank pembatas. Flank ini yang menghubungkan poros dengan gardan ya. Ini flank, berarti bagian belakang, adanya di bagian belakang. Baut-bautnya kendor, solusinya keraskan. Kalau memang sudah tidak bisa ya diganti. Yang ketiga atau berikutnya, pemeriksaan karet bushing center bearing ya. Center bearing berarti pada 3 universal join. Apabila terjadi kerusakan atau pecah, solusinya memang hanya satu, ganti. Ini bushingnya saja ya, bushing karetnya. Kemudian pemeriksaan pada propeller shaft. Pemeriksaan di sini bisa dilakukan dengan cara run out atau keolengan, bisa juga diteliti secara visual ya, apakah melintir atau tidak. Kalau melintir, solusinya ganti. Oke, berikutnya pemeriksaan balance propeller, keseimbangannya. Unbalance, solusinya setel atau ganti. Berikut Pak Guru lampirkan atau Pak Guru sertakan video singkat tentang pemeriksaan balance propeller. Di video ini pemeriksaan balance pada poros propeller menggunakan sebuah alat ya. Kita cek saja, namanya adalah drive shaft balancing machine ya, seperti pada video ini dilihat ya, itu di balance di sini. Ya, sekolah kita belum mempunyai alat ini ya. Kalau memang ada kesempatan untuk mengadakan alat ini ya alhamdulillah ya, kita beruntung sekali untuk menggunakan alat ini. Nah, ini pengelasan pada balance weight ya, untuk menghindari gaya sentrifugal. Nah, untuk diagnosa sangat singkat ya. Pak Guru juga dapat protes dari salah satu dari kalian yang mengatakan videonya terlalu panjang, maka untuk video kedepannya Pak Guru usahakan singkat. Begitu ya. Oke, demikian pertemuan diagnosa poros propeller kali ini. Pertemuan depan kita bahas gardan ya. Demikian dari Pak Guru. Apabila banyak kekurangan mohon dimaklumi. Pesan Pak Guru tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, patuhi protokol, selalu sehat, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.